nggak penting sama bisa dapat uang banyaknya berapa itu nggak penting. Tapi di kita itu yang paling penting. Kita punya pendapatan berapa itu paling penting kita. Tapi sebetulnya pendapatan kita berapa itu nggak penting, Pak. Yang penting bagaimana pendapatan kita ini kemana. Itu namanya kecerdasan finansial. Kalau saya boleh tahu, jenengan kerja dapat uang yang sama dapatkan kemana? Kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup pasti itu nol. Jadi yang penting itu setelah dapat uangnya ini kemana? Itu namanya pendidikan kecerdasan finansial. Ini mahal banget Pak pendidikannya. Tapi malam hari ini saya berikan kerangkanya saja. Tapi dari kerangkanya akan mengerti. Nah, hidup ini ada 3 pilihan. Miskin, menengah, atau kaya. Pilih mana? Kaya. Benar? Oke, jadi dari pelajaran ini saya akan mengerti miskin itu seperti apa, menengah itu seperti apa, kaya itu seperti apa. Jadi miskin itu bukan orang yang punya uang. Jadi kalau kita miskin itu diukur dari namanya arus cash flow, arus keuangan. Orang miskin ini kerja. Setelah kerja ada arus keuangan namanya cash flow tadi. Kerja dapat pemasukan. Ngatur keuangannya setelah dapat uang pemasukan ini menjadi pengeluaran. Orang miskin itu contoh misalkan kerjanya dapat penghasilan 1 juta, ini pengeluarannya 1 juta. Ini namanya miskin. Jadi kehidupan kita miskin, kaya atau menengah itu bukan ditentukan dari seberapa banyak uang yang kita dapatkan, tetapi seberapa Anda bisa ngatur arus keuangan. Jadi orang punya penghasilan 1 bulan 1 juta atau 10 juta atau 100 juta per bulan, ini per bulan, belum tentu yang ini kaya dan belum tentu yang ini miskin. Tergantung di sininya, arus cash flow-nya. Ini namanya pendidikan kecerdasan finansial. Kalau diuraikan panjang ini saya hanya memberi kerangkanya. Nah, sekarang orang menengah dia juga kerja. Orang menengah kerja, ini ada arus keuangannya seperti ini. Ini ada tambahan ke sini, ini ada tambahan ke sini. Ini pemasukan, kemudian ini pengeluaran. Di sini liabilitas, di sini aset. Pernah dengar liabilitas? Pernah? Liabilitas. Liabilitas itu sesuatu yang kita beli menimbulkan pengeluaran. Jadi orang menengah kerja dapat pemasukan. Pemasukannya itu dibelikan liabilitas. Tukang mobil kredit, tukang motor kredit, ada sing batu motor kredit. Itu namanya liabilitas. Sesuatu yang kita beli menimbulkan pengeluaran apapun. Itu namanya liabilitas. Nah, sesuatu yang kita beli ini menimbulkan pengeluaran, ya, sehingga pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Itu orang menengah. Kerja dapat pemasukan, pemasukannya dibelikan liabilitas. Gayane pol lagi. Motor duwe, mobil duwe, usaha duwe. Wah hebatnya pol. Tapi semuanya kredit. Menimbulkan pengeluaran. Wayah bulanan membayar. Waduh Pak, tulungi Pak. Itu biasanya orang-orang di sini. Gaya, tapi pengeluarannya lebih besar. Dan yang terjadi itu tadi, ketika blek, wes, cengat-cengat ini. Jadi enak mana? Orang miskin atau orang menengah? Enak miskin. Jadi jangan salah gitu. Enak miskin Pak. Karena miskin
gak duwe beban. Jadi ujung gaya lho, aku mau menengah itu paling susah lah. Gaya wae. Sok-sokan. Miskin ya susah. Dan rata-rata di sini. Betul kan? Nah, sekarang orang kaya dia kerja sama, ada arisnya sama seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama. Hanya di sini aset. Di sini pengeluaran, di sini pemasukan. Jadi orang kaya itu dia bekerja dapat pemasukan. Pemasukannya itu tidak dihabiskan untuk kebutuhan hidup. Apalagi liabilitas, ganti motor ora apa-apa. Mentalnya di situ, mengencangkan ikat pinggang. Bukan untuk waktu yang lama, hanya butuh waktu paling lama 5 tahun. Kalau mengerti ini, pendidikan kecerdasan finansial ini, Anda hidup ini hanya butuh waktu kerja hanya maksimal 5 tahun. Setelah itu seumur hidup Anda tidak perlu bekerja. Dan pasti, apapun pekerjaannya. Nah, setelah dapat pemasukan, ini dibelikan aset. Aset itu nanti saya contohkan banyak aset. Aset itu sesuatu yang dibeli atau dibangun setelah jadi tanpa kita terlibat di situ menghasilkan uang. Kita nggak ngitung berapa banyak uang yang dihasilkan. Tapi tanpa bekerja menghasilkan itu namanya aset. Nah, akhirnya aset ini menghasilkan, betul? Nominalnya berapapun. Dan kita masih tetap bekerja karena masih dalam tahap 5 tahun tadi. Kita masih punya penghasilan, yang penting urip. Orang gaya, yang penting urip. Tapi dikenceng nih, nggo kebutuhannya seirit mungkin. Bukan pelit, ngirit dulu. Tapi perbanyak di aset. Nanti aset ini menghasilkan, dibelikan aset lagi, aset menghasilkan terus seperti ini. Ini arus cash flow-nya orang kaya. Bukan berarti di sini harus kaya, enggak. Ini mungkin punya penghasilan 1 juta. Nanti saya contohkan. Nah, ketika sudah 5 tahun, aset ini sudah besar, Pak. Setelah itu ini putus, nggak usah bekerja. Tinggal aset yang bekerja. Nanti asetnya terus diperbesar. Jadi orang kaya semuanya di sini. Dia punya aset. Jadi uang yang dihasilkan dari aset.